Inilah metamorfosa Homo egiensis menjadi Homo soloensis. Oleh Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih. Tulisan dari Profesor Daniel M. Roshid berjudul Survival of the Fittest menarik untuk disimak. Setelah proses restoratif justice ala Egy Sujana, kasus glorifikasi ijazah ini sukses membentuk mutan baru dari Homo sapiens menjadi Homo cebongensis dan Homo campretensis. Kini lahir lagi Homo egiensis. Mutasi ini tentu dirayakan diam-diam oleh Homo soloensis. Gambaran metamorfosis seorang Egy Sujana untuk bertahan hidup dari ketakutan akut setelah ditetapkan sebagai tersangka. Sejak itu terus bergolak lobi ke sana kemari, semua dipertaruhkan, endingnya terjadi restoratif justice di depan tuan barunya Jokowi. Sudah tidak penting soal harga diri, martabat nilai dan etika sebuah perjuangan, setelah terperdaya hanya ada jalan meminta maaf dan pujian berlebihan. Egy langsung mendapatkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 sebagai tersangka. Egy sukses metamorfosis dari Homo sapiens menjadi Homo cebongensis dan Homo campretensis. Lahir sebagai Homo egiensis tentu dirayakan diam-diam oleh Homo soloensis. Rizal Fadilah di berbagai kesempatan melakukan protes dengan pernyataan bahwa SP3 Polda Metro Jaya atas Egy Sujana dan Damai Hari Lubis cacat yuridis dan tidak sah. Fakta di dunia, Egy telah menjadi pemenang dengan gelar sebagai Ternak Mulyono atau Termul. Suka atau tidak, ketika hukum telah menjadi milik kekuasaan, protes cacat yuridis dan tidak sah menguap ke udara karena penguasa atau penyidik, bahkan negara sudah menetapkan resmi dan sah. Bagaimana tidak mededek, dongkol, jengkel, mangkel, muak, dan marah, semua tuduhan, cacian, makian, hujatan tidak bakalan digubris oleh pemilik kekuasaan. Bisa ditebak Egy dengan jumawa dan riang gembira, dari mancanegara dengan tanpa beban bergumam, emang gue pikirin. Banjir sinetron meliuk-liuk, hukum menjadi komoditas transaksional. Inilah kisah hukum di republik ini, ketika sudah menjadi budak, berlutut dalam kendali imperium pemilik angpau. Pengkhianat berkeliaran menjadi penegak hukum. Di depan, di belakang, mereka tidak malu-malu berjualan dan mentransaksikan pasal hukum dengan harga kesepakatan. Di ranah para bandit, walau semuanya amodal, tetapi masih tersisa pejuang sejati. Dalam situasi apapun, petarung sejati akan terus memilih kehormatan hidupnya, bahkan ketika nasib di ujung tanduk dengan segala resikonya. Jangan khawatir sahabatku para pejuang sejati, Jokowi sudah terdesak. Sampai kiamat tidak akan ada ijazah asli, tidak akan pernah bisa ditunjukkan ijazah aslinya. Kebenaran, keadilan, dan kejujuran akan menapaki jalannya sendiri. Pasti akan datang dan muncul tepat pada waktunya. Kemenangan seorang pejuang sejati bukan pada kalah dan menang dengan standar manusia, tetapi ada pada posisi istiqomah dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.